ketemu lagi di Paparazzi. Mulutmu itu. Jadi untuk video kali ini aku nggak buat video sama Rambe dan juga Uleng karena emang kebetulan ini kontennya videonya dadakan. Ini ada Sobri, aku aja. Ini Sobri Tendoy, seorang konten creator juga. Jadi ya karena pengen buat video aja sih sebenarnya. Kok lasak kali? Nah, udah. Video kali ini kita mau ngapain? Nggak tahu apa ngajak aku ngapain. Ikut aja aku bilang. Di sini sebenarnya nggak tahu sih, kayak pengen ada yang dibahas aja karena kebetulan Paparazzi itu kan memang harus ada yang dibahas kan. Kami pengen buat konten ngebahas tentang cerita rakyat ataupun sejarah-sejarah ataupun masa lalu yang pernah terjadi di daerah kita sendiri, di daerah Sumatera Utara ya. Oh ya, Sumatera Utara nih. Iya, itu Sumatera Utara. Kadang kalau misalnya mau ke timur nggak bisa, ya Sumatera Utara. Timur di mana? Untuk video yang pertama kami pengen ngebahas tentang sejarah ataupun cerita rakyat Danau Toba. Wis, Kan? jauh tuh sana dan Toba tuh. Jauh. Udah pernah bang sana? Wih, kampung bapak gue di situ bodoh. Enak lah, aku nggak pernah sana. Nggak pernah? Belum. Maro. Danau Toba itu terletak di Sumatera Utara di daerah Toba, Samosir. Oh, yang ada apanya itu? Apa? Yang ada itu Apa? batu-batu. Batu gantung. Nah, Batu iya gantung. kan? Nanti kita bahas lagi di Oke. video selanjutnya sejarah dari batu Aku gantung. cuma tahu itu dari Toba, batu gantung. Kalau di Sumatera Utara itu banyak legenda, Bre. Banyak sejarah ini apa namanya? Cerita rakyat, Sejarah alam. sejarah alam. Danau Toba, batu gantung, baru batu tebelah. Nah, yang kau tahu dari legenda cerita rakyat Danau Toba itu awal mulanya kayak mana? Awal mulanya nggak tahu, aku cuma tahu Danau Toba itu cuman adanya batu gantung di situ dah. Apa kemarin lupa aku cerita. Sebelum ada batu gantung itu kan ada dulu ceritanya Danau Toba. Kau nggak pernah nonton filmnya gitu? Itu kan pernah difilmkan juga. Nggak tahu aku bang. Ih, nggak ada TV di rumahmu. Nggak ada bang. Handphone pun nggak punya. Kurang update bang, maklum lah ya. Tapi kau tahu Danau Toba? Tahu. Nggak ada yang kau tahu sejarahnya gitu. Kenapa danau itu bisa Nggak tahu terbentuk? aku bang. Hah? Nggak tahu aku. Astagfirullahaladzim. Aku sebenarnya kurang tahu. Enggak. Kalau dari cerita rakyatnya sendiri, Danau Toba itu jadi dulunya di daerah Toba sana ada seorang petani, bukan petani sih, nelayan. Oh, Seorang nelayan yang hidup sebatang kara, laki-laki. Oh, itu namanya dia si Toba. Namanya si Toba. Oh. Dulu ini kan kita percaya dari cerita rakyat yang sudah pernah ada di Indonesia, anak negeri ya. Anak negeri. Kenapa anak negeri? Ke bawah radio. Dulu tuh di Danau Toba itu ada namanya, dulu sebelum itu jadi danau, ada kisah seorang nelayan yang bernama Toba. Jadi dia tuh dulu, Bri, dia hidup sebatang kara. Nggak, maksudnya udah nggak ada keluarga lagi. Dia seorang nelayan. Nah, suatu ketika dia tuh pergi mancing. Dari cerita rakyatnya dia pergi mancing, terus setelah berapa lama dia mancing nggak dapat ikan, tiba-tiba Getar dah. umpannya tuh Tiba-tiba dia getar nggak? narik intuk gitu. Jadi Ditariknya. pas ambilnya pancingnya rupanya ada dapat ikannya besar, ikan mas. Senang lah dia kan, dibawanya pulang ke rumah, rencana mau dimasaknya, mau dimakannya. Kenapa tidur? Ngantuk soalnya. Mau dimakannya kan. Rupanya pas dia mau masak ikan itu dia pergi keluar dulu, mungkin mau beli beras, kayak mau beli nasinya, sama nyiapin kayu bakar. Untuk mau dibakar lah ya. Dulu kan nyiapin kayu bakar. Pas dia balik ke rumah, rupanya di atas meja makan itu udah banyak makanan semua, nasinya udah ada, dan ya bingung dia, ini di rumahku kok ada makanan banyak nih, siapa yang masak? Rupanya di kamarnya ada cewek cantik. Terkejut lah dia. Wow, kok siapa gitu kan? Kok ngapain di rumahku? Tenang, jangan takut katanya. Kata cewek itu. Aku bisa jelasin ini semua. Dijelasin lah. Jadi sebenarnya yang masak ini aku adalah ikan yang kau tangkap. Oh, cewek itu Cewek itu adalah ikan yang dipancing dia tadi, yang ditangkap dia tadi.
ini aku ada sisi emas. Kalau aku nggak percaya sama aku, ini aku ada sisi emas, aku kasih untuk kau bisa jual, kau bisa bangun rumah, beli, kau bisa jadi orang kaya. Udah aku pergi kata gitu. Diambillah sisinya ini, rupanya memang betul emas. Memang betul emas. Terakhir dibilang si Toba ini, udah kau jangan pergi. Kebetulan aku nggak ada kawan di rumah ini. Oh, biar ada yang ngawan. Biar ada timbul lah benih-benih cinta tuh ya kan. Cintalah dia sama si putri tadi, perempuan tadi. Gila. Kayak gitu dah timbul rasa cinta. Timbul rasa cinta itu. Nikahlah orang ini. Nikah, orang itu jadi orang kaya di kampung itu karena si perempuan kan punya kekuatan. Iya. Yang kekuatan nikah. Lahirlah anaknya. Anaknya namanya Samosir. Oh, Samosir. Samosir nama anaknya. Cuman ada satu larangan yang dikasih si istri, si Ikan sama si Toba. Dia bilang, mau sampai kapanpun jangan pernah terucap dari mulutmu membilangkan kalau anak kita ini anak ikan. Nanti akan terjadi suatu bencana yang tidak enak gitu. Oh, itu pantangannya. Pantangannya. Nggak lama waktu anak ini udah agak remaja, ada satu masalah yang dibuat anak ini yang ngebuat si Toba ini, bapaknya ini marah. Terakhir terbilang dia lah. Gak sengaja lah ya terbilang dia. Gak sengaja. Dasar kau anak ikan katanya. Itu gempa, hujan deras, petir di mana-mana. Duar. Belum lahir kita tuh. Belum lah bodoh anjing. Bapak mama kita ya belum lahir tuh kayaknya. Udah lama kali tuh. Lama lah. Capek kali mau jadi. Udah terjadilah bencana alam itu kan. Si istri kan, si perempuan kan tahu Bri. Dia tahu nih, ini pasti pantangan aku dilanggar nih sama si Toba. Terakhir si Ikan ini dibilang sama anaknya, si Samosir, sekarang kau lari ke gunung paling tinggi yang ada di kampung ini, biar kau selamat katanya. Paham kau kan? Larilah si Samosir ini, masih pakai baju sekolah, lari ke gunung paling tinggi. Nah di situ kan karena hujan deras, bencana alam, gunung meletus, apa segala macam, tenggelam, satu kampung tuh tenggelam. Oh, pulau itu ya. Karena hujan deras ini satu kampung tuh tenggelam. Tapi yang selamat tuh cuman si Samosir sama si Ikan. Namanya Ikan kan bisa berenang. Mamanya. Iya, mamanya bisa berenang kan? Iya. Bisa berenang. Si Toba mati, bapaknya mati. Makanya Tenggelam lah ya? tenggelam di danau tuh, di air yang muncul itu. Makanya dinamakan itu Danau Toba. Oh. Nah, bukit tinggi yang dinaikin si Samosir ini, yang dia kan selamat. Iya, di atas. Tapi bawahnya dia udah terapakan air. Cuman dia kayak di tengah-tengah air gitu di bukit ini. Oh. Itulah makanya dinamakan Pulau Samosir. Itu. Cuman sampai sekarang aku kalau dengar cerita bapakku kan kebetulan kampungnya di sana, Bri. Oh, sana. Opung-opung itu bilang katanya si Samosir ini sama si Ikan ini sampai sekarang tuh masih hidup. Masih. Mamanya kan punya kekuatan. Oh, iya. Ikan ini. Jadi si Samosir ini diselamatkan. Nah, mungkin ada turun kekuatannya juga sampai sekarang tuh masih hidup katanya orang itu. Sekarang ini? Sampai sekarang masih yang hidup. kemarin isu-isu yang ada jumpa ikan-ikan tuh nanti dia itu enggak? Bisa jadi. Kan kita nggak tahu kan. Kalau yang dijumpai Masa ada apa tuh kemarin kapal tenggelam. Oh iya, Jumpa ikan kapal tenggelam. orang. Makanya kan kalau misalnya ini bukan menjelek-jelekkan, kita nggak ada negatif ya, maksudnya ini kan kita cerita cuma pengen sharing aja. Iya, kita di sini ngobrol opini kan. Nggak tahu juga sekarang mau diceritakan oleh bapak ini ke aku jadi karena katanya sampai sekarang karena katanya sampai sekarang si Samosir sama si Ikan legenda itu sampai sekarang tuh masih ada di Danau Toba sana. Makanya kalau misalnya kayak ada kejadian kayak kapal tenggelam, orang hilang, apa segala macam di Danau Toba sana itu pasti dikait-kaitkan dengan cerita rakyat yang legenda Danau Toba itu. Jadi kayak percaya memang ya emang kita namanya di situ nggak boleh macam-macam. Maksudnya kayak
kok cakap kotor di situ, mabuk atau apa segala macam, dimanapun berada sih sebenarnya kan pasti ada larangan-larangan yang ngebuat ya nenek moyang di situ tuh kan pasti marah, nggak suka, murka ya kan. Iya, kalau mau mabuk kalian di kos kalian lah mabuk. Oh yo, outdoors Bisa. Yo. Aman, cepet ya. Cepet impul. Kemarin aku cepet soalnya. Mabuk di situ sendiri. Habis 200 kok tuh ya. Iya lah, beli minum cepet dah habis. Beli rokok. Nah itu jadi buat pal-pal ya itu sedikit cerita tentang legenda Danau Toba. Tapi yang namanya itu kan cerita rakyat. Kalau secara ilmuannya, secara sainsnya, ya kenapa itu terjadi? Karena mungkin di zaman dulu itu ada pergeseran lempeng, secara geografisnya, pergeseran lempeng atau apa yang mengakibatkan terjadilah itu gunung, terjadilah itu danau. Bahkan di Danau Toba itu sampai sekarang tuh dunia aja belum bisa ngukur kedalaman dari danau itu. Iya, sampai sekarang belum ada gitu. Kedalaman kemarin isunya ada yang tahu buat kedalamannya. Tapi dia sok tahu dia. Ada bahkan orang kampusan aja nggak tahu itu dalamnya kayak mana. Makanya itu. Dan katanya di bawah itu ada gunung. Ada gunung kecil dia. Iya, katanya. Apabila ada, aku dengar dari cerita nenek aku nih ya. Aku nggak tahu tak bohong tangga nenek aku lah ya kan. Katanya pas waktu kecil, gunung kecil ini apabila meletus, Pulau Sumatera ini bang bakalan hancur semua. Jadi itulah cerita dari legenda Danau Toba ya. Jadi buat teman-teman ya kalau mau main ke Danau Toba itu ya udah bagus-bagus aja. Bagus aja Glenn. Kalau mau wisata, jangan yang macam-macam. Nikmati apanya alamnya. Bener. Dan dinikmati yang lain ya kan. Kalau gitu nanti mau mabuk di sana nggak boleh. Uyo aja. Kamu mabuk kan yoyo. Nanti kita akan cerita lagi tentang sejarah-sejarah yang lain atau cerita-cerita dulu. Kayaknya pun ini masih panjang nih ceritanya, Bang. Enggak, udah habis. Udah habis nih. Udah habis. Tentang ya itu kan kita singkat aja, panjang kok buat film lah. Enggak, maksudnya ya nanti kita bahas tentang Danau Toba ke dalam kita maksudnya bahas di batu gantungnya itu. Iya, itu bahas sejarahnya yang lain. Next video aja ya kan. Next video aja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Paparazzi. Kalau gitu kita pamit. Sampai ketemu lagi di Paparazzi. Mulutmu itu. Bye.